akhirnya buat yang namanya Lula. Oke, thank you. Pertanyaannya sangat apa ya? Dapat dijawab dengan edukatif. Jadi begini, sebenarnya simpel sih. Semakin kesini, semakin banyak konten-konten yang tidak appropriate buat anak kecil ataupun remaja. Konten itu di luar sana hanya satu dan diperuntukkan bagi umur bebas. Jadi kalau kaos tuh all size. Kadang kegedean, kadang kesempitan, kita juga nggak tahu. Nah sama juga dengan konten, tiba-tiba kita buka satu aplikasi video sharing yang keluar bahasanya tidak appropriate, tidak benar gitu ya. Tapi kita nggak bisa bikin apa-apa karena tidak ada KPI seperti media pada umumnya yang bisa mensor. Lalu kemudian yang kedua, gambarnya sendiri juga kadang tidak diperuntukkan buat usia yang tertentu gitu, karena all size tadi. Nah, melihat hal tersebut banyak sekali kegelisahan orang tua termasuk saya sendiri ya, dan teman-teman di Sony, Mas Keke, Mas Tommy dan Mas Teddy dan semuanya. Jadi kita sepakat pada saat itu karena kita ada di circle itu ya, maksudnya circle itu di industri musik ini. Apa legacy yang bisa kita tinggalkan pada saat kita sudah tidak ada lagi? Gitu. So kita pikir harus ada yang memotori musik anak-anak itu kembali lagi. Karena, amin. Terima kasih. Boleh kalau mau tepuk tangan teman-teman yang lain. Jadi dikarenakan saya rasa juga teman-teman media juga mengalami hal yang sama, ya. Pulang dari kerja begitu sampai rumah, kok kosakata anak gua nambah begini ya. Kok yang ditonton ini dan seterusnya. So dikarenakan hal tersebut kita harus membuat satu konten yang bisa tanda kutip ya menandingi hal tersebut gitu. Harus kita sediakan. Ya kalau bukan kita siapa lagi? So dari sisi situlah kita mikir kita harus membuat satu musik yang sifatnya edukatif. Harus ada anak-anaknya, harus ada lagi. Saya kebayang zaman dulu saya sekolah dapat tugas mau tahu tentang lagu anak, saya mesti naik sepeda ke toko kaset, ke toko CD. Sekarang nggak ada gitu, hilang itu semua tuh hilang gitu. Yang ada ya lagu di speed up, lagu di slow down, lagu di remix, macam-macam lah ya, lagu digabung-gabung dan seterusnya. So dikarenakan hal tersebut lah lahir ide untuk yuk kita bikin sub label buat anak-anak, ya kan? Secara bisnis bisa saja itu tempat nurture yang nantinya kalau matang di situ kita bisa masuk ke level yang berbeda dari anak-anak masuk ke teenagers, ke dewasa dan seterusnya. Jadi lahirlah sub label tersebut, kemudian mencari nama. Nah namanya kita cari apa yang senang bisa disebutin di seluruh dunia, nggak susah, gampang diketik, nggak banyak di Google search gitu ya, nggak banyak ngebingungin gitu, ditaruh di YouTube juga channelnya gampang diketik. Lahirlah nama Lululala itu tadi. Lalu kita propose ke New York dan di approve lah di sana dan jadilah label tersebut. Kemudian kita lihat kita juga nggak ngesain yang asal, kita lihat Haikal tadi udah kita lihat ya, cara dia menjawab, cara dia menuangkan idenya, dia benar-benar mengalir begitu saja. Ini orang memang, ini anak memang ada isinya gitu ya, memang pinter dan lain sebagainya, berkualitas. Yang berkualitas keduanya adalah Amora. Nah Amora ini agak unik. Jadi waktu saya cerita-cerita sama Mas Keke waktu itu baru join Sony. Bangunan itu kan ada anaknya Mbak Ade tuh nyanyi, namanya Amora. Oh ya, coba deh cari kan search. Oh saya nggak kenal sama Mbak Ade ya, waktu itu belum kenal sama Mbak Ade. Gimana ya caranya? Oh tapi kita ingat, kita sekantor dengan Pak Ari Legowo. Pak Ari Legowo itu adalah country head di Orchard Indonesia, kebetulan subsidiarinya company-nya Sony. Kita sekantor dan dulunya beliau itu A&R di Warner Music, jadi sohibnya Mbak Kade banget.
Kalau memang udah meant to be ya meant to be aja ya. Akhirnya ketemu, dipertemukanlah kami dan gayung bersambut. Kami sangat happy, sangat bahagia. Amora bisa menerima pinangan kami juga di Sony Music, dan kami harapkan yang sama dari Mas Raul Lemos juga Mbak Krisdayanti, bahwa kerjasama ini sangat patut kita syukuri ya. Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi lebih banyak lagi dan Amora bisa sukses. Amin. Terima kasih Mbak Bunda. Oke, Amora, selamat ya, akhirnya kan hari ini launching juga nih single pertama kamu. Selain happy tentunya, apalagi kamu rasain hari ini setelah akhirnya punya single pertama dirilis? I'm excited because when I did the video clip, I worked so hard on it, and now it's the release day, so I feel very relieved that it's already done, and I'm very also happy. And thank you for everyone who already watched my music video and already listened to my music. Oke, nanti kita juga akan lihat sama-sama ya video klip dari lagu Buku Mimpiku. Mbak Kade, kalau kita flashback, seingat Mbak Kade, dari umur berapa sih Amora itu punya bakat nyanyi? Kapan lehnya? Terima kasih ya Mas Aldo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore untuk semuanya. Terima kasih. Pertanyaan ini sebetulnya saya ucapkan, ini saya totally ini ya family support ya. Jadi memang ceritanya ada hal yang luar biasa ketika justru yang notice Amora bisa nyanyi itu dua sahabat saya. Di sini Mbak Muna, Mas Tommy dan juga Mas Keke, yaitu Ruth Sahanaya dan Titi DJ. Jadi waktu Amora lahir itu pas awal-awal kita banyak konser ketemu bertiga. Jadi mereka berdua yang pasang kade, anak lo harus les deh. Karena mungkin kalau kita namanya penyanyi, dia tahu perfect pitch, dia tahu anak ini bisa tempo, bisa juga Kalau teknis, secara teknisnya gitu ya. Lalu mulai itu cari guru di situ. Jadi ya anak ini punya ya sedikit di luar kemampuan saya, karena saya benar-benar out of the box. Saya nggak bisa, saya tahu melodi tapi saya nggak ngerti not. Saya nyanyi kebanyakan nyanyi lahir di panggung mungkin ya. Jadi anak ini lebih bisa blind note gitu, kalau gurunya kasih kunci yang lain-lain dia terus plus piano. Jadi kalau buat saya anak ini mungkin punya bakat ya, punya bakat, lalu orang tua kan juga memberikan medianya untuk dia berlatih. Jadi karena dia punya kemampuan mungkin jadi bisa. Lalu saya tanya dulu sama ayahnya di sini, izin dulu karena memang prioritasnya Amora tuh, kalau orang tua kan pinginnya anaknya jadi dokter gitu. Akhirnya jadi meyakinkan suami saya dulu bahwa ini anak memang punya bakat. Ya, kalau bakat itu kan misteri. Jadi ternyata anak ini punya bakat, kita berikan kesempatan dan ternyata dia mau belajar musik ya. Saya pikir belajar musik itu cukup bisa membuat dia nanti dalam karya-karyanya dia akan tanggung jawab, termasuk single ini gitu. Jadi meneruskan yang tadi Pak Muna sampaikan bahwa mereka mencari Amora bukan dari manajemen saya atau siapa enggak. Jadi mereka memang benar-benar talent scout cari Amora karena anak ini unik, dan saya juga merasa bersyukur bahwa ada label besar ya sebesar Sony Music yang memberikan ruang untuk semua musisi anak Indonesia. Dan saya baru sekali download iTunes Music, di mana di situ ada genre children's song. Jadi tentu semua ibu Indonesia akan bangga, termasuk seperti ibunya Mas Haikal tadi, bangga anaknya punya lagu Indonesia yang bisa ditulis sendiri. Mudah-mudahan Amora bisa jadi
sahabat Mas Haikal juga nanti ya, bisa menjadi satu keluarga besar di Sound Music. Amin. Menarik sekali ya, ternyata Mbak Kakak Bora itu sama